Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana li dinil islamil mubin wa anar lana siratal mustaqim wa 'allamana al-Qur'an wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Summa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur dan untuk itu kita menyampaikan kalimat puja dan puji kehadiratnya yang dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa menghadiri pertemuan ini. Dan pada kesempatan ini tema yang diambil adalah tentang menuntut ilmu atau ilmu dalam pandangan Islam. Sebagai pokok bahasan kita dalam kesempatan ini, silakan bisa dibuka Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Surat Al-Mujadalah itu surat yang ke-58 ya. Kalau urutan surat 58, setelah Al-Mujadalah Al-Hasyr ya. Sebelumnya surat Al-Hadid. Baik, sudah ketemu? Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam satu majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah diri kalian, luaskanlah diri kalian. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan meluaskan kalian, akan melapangkan kalian. Maksudnya melapangkan hati kita semua. Wa idza qilan syuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian bangkitlah, berdirilah, fansyuzu, maka bangkitlah. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Mengangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Jadi orang beriman dan berilmu, kedudukannya Allah angkat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Baik yang beriman saja tidak berilmu, atau yang berilmu saja tidak beriman, apalagi yang tidak beriman dan tidak berilmu. Maka orang-orang yang beriman dan berilmu itu dikatakan dalam ayat ini lebih tinggi derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah zat yang terhadap apa-apa yang kalian kerjakan amat mengetahui, amat mengenali. Khabir itu bisa menceritakan ulang apa yang terjadi
dari hanya sekedar melihat. Jadi kalau kayak orang itu dalam bahasa Arab itu khibrah, itu artinya khabir, sifat Allah ini beda dengan alim. Alim itu mengetahui, tapi kalau ini mengetahui dengan apa yang ia lihat, dia jadi tahu semua dan bisa menceritakan semua yang dia lihat. Ada orang yang bisa begitu itu, kalau dia ngelihat sesuatu, dia bisa ceritakan kepada kita A sampai Z apa yang dia lihatnya. Sedangkan ada orang yang melihat sesuatu, dia hanya bisa menceritakan sebagian-sebagian saja. Nah, khabir di sini salah satu sifat Allah, ya, yang artinya adalah amat bisa mengetahui apa yang kita perbuat semuanya. Nah, berbicara tentang ilmu ini, pertama adalah bagaimana kedudukan ilmu itu di dalam Islam. Sangat dimuliakan, sangat punya keutamaan, ya. Karena punya keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa, maka menuntut ilmu menjadi hal yang diwajibkan, ya, dalam agama ini kepada kita umat Islam. Hadis riwayat Muslim berbunyi, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Bunyi hadisnya memang sampai situ saja. Ada yang baca ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalimat wa muslimatinnya tidak ada sebetulnya. Ilmu adalah kewajiban umat Islam, kewajiban seorang muslim. Nah, kalau disebut muslim, itu muslimah otomatis juga termasuk sebetulnya itu. Jadi, tanpa dibaca kalimat muslimah pun, kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Muslim laki, muslim perempuan. Ya. Tidak perlu dibaca ala kulli muslim wa muslimatin. Karena memang bunyi hadisnya juga tidak seperti itu. Ya. Kemudian menuntut ilmu ini dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 11 itu diterangkan sangat berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, terutama ilmu tentang kehidupan nanti di akhirat. Ya. Ini dikatakan di sini, amman huwa qanitun ana al-laili, ataukah kalian anggap sama seseorang yang dia menghabiskan waktu malamnya untuk berdoa, untuk mengingat Allah, sajidan dalam keadaan sujud, wa qa'iman dalam keadaan berdiri, berarti dia sholat, ya, sujud, diri, yahdarul akhirah, dilakukan semua itu karena dia mawas diri terhadap akan hari kiamat yang merupakan hari pertanggungjawaban perbuatan-perbuatannya. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia melakukannya, menghabiskan waktu malam itu dengan berzikir, berdoa, dengan sujud, dengan sholat, itu karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keridhaan Allah Tuhannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengerti tentang hal itu? Nah, orang berilmu bisa diartikan orang yang mengerti, yang faham dengan baik tentang hal itu, dengan orang yang tidak faham tentang hal itu. Sama enggak? Orang yang satu menghabiskan malamnya dengan sujud, dengan sholat, dengan ibadah, yang satu menghabiskan malamnya hanya dengan tidur. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lain. Katakanlah bangun juga, tapi bangunnya begadang, main kartu, main ceki, main domino dan segala macam misalnya. Bangun juga, tapi bangunnya itu. Apakah sama? Nah, orang yang tadi bangun malam dengan ruku, sujud atau dia sholat itu karena dia tahu ada hari yang berat nanti di hari kiamat itu. Innaha ula yuhibbunal ajilah.
dalam pandangan dirinya, umumnya manusia, kebanyakan manusia itu hanya orientasi hidupnya adalah yang dekat saja, yang di dunia ini. Apa yang dia lihat bisa dia capai saat itu, itulah yang dia tuju. Dan dia merasa hidup itu adalah hanya memang untuk menikmati kehidupan dunia itu semata. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Ya. In haula yuhibbuna al-ajilah, ya, wa yadaruna yauma wara'ahum thaqila. Mereka tidak pernah ada kekhawatiran terhadap adanya suatu hari yang akan dirasakan berat olehnya, yaitu maksudnya hari kiamat. Jadi kalau kita udah tahu, orang beriman, umat Islam ini udah tahu bahwa nanti ada hari kiamat, hari yang berat, hari yang perlu kita waspadai, yang kita perlu berjaga-jaga agar pada saatnya di hari kiamat nanti kita termasuk mereka-mereka yang Allah selamatkan. Itu orang yang mengerti tentang hal itu dengan orang yang nggak peduli tentang hal itu, karena dia tidak mengerti tentang hal itu kedudukannya tidak sama. Makanya di sini dikatakan, Qul, ucapkan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentang pengetahuan akhirat itu? Innama yatadakkaru ulul albab. Sungguh hanyalah yang bisa mengingat itu dengan baik adalah ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mengerti sesuatu sampai ke dalam-dalamnya. Kita sudah pernah nyinggung arti ulul albab. Dia kata lubah. Lubah itu kalau orang lain lihat kacang itu hanya dari balik kulitnya, setelah itu isinya kacang. Atau orang lain melihat buah, katakanlah buah anggur atau buah apel, dia lihat, buka, makan buahnya, isinya biji. Ulul albab itu dia tahu sampai ke biji-bijinya, apa manfaat bijinya, apa yang bisa diambil dari keberadaan bijinya itu, yang tidak mungkin dia diciptakan sia-sia begitu saja. Itu begitu. Itu di dalam ayat Quran ya, 2 tadi saya buka, sebetulnya banyak ayat yang lain. Dalam hadis itu banyak. Ada, saya catat sini ada 8 10 ini. Saya bacakan aja ya dengan singkat. Pertama, hadis yang tadi saya baca, menuntut ilmu adalah kewajiban. Bunyi hadisnya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah juga. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu akan dicintai oleh Allah. Bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Barang siapa yang Allah menghendaki bagi orang itu suatu kebaikan, maka orang itu akan Allah kasih ilmu pengetahuan yang baik tentang agamanya. Jadi kalau Allah ingin kasih orang sebuah kebaikan, bukan dikasihnya kekayaan, bukan dikasihnya kesejahteraan saja, bukan dikasihnya adalah sekedar keselamatan, tidak. Tapi yang Allah kasih adalah dia punya pengetahuan yang cukup baik tentang agama ini. Itu kalau Allah ingin memberikan sebuah kebaikan kepada seseorang. Wa innama ana qasim. Aku ini hanyalah yang membagikan ilmu. Yang membagi saja kata Nabi. Wallahu yu'ti. Allah yang memberikan ilmu. Jadi beliau hanya ngajarin. Nabi itu hanya ngajarkan. Ya, apalagi juga seperti saya dan yang lain-lain, para ustadz, para alim ulama, hanya membagi saja, menyalurkan. Yang memberi ilmu adalah Allah. Ilmunya dari Allah, dikasih lewat para ulama, dikasih lewat para nabi, nabi membagi-baginya. Ya. Itu artinya anak qasim, saya cuma membagi, sementara Allah lah yang memberi. Jadi kalau orang pun sudah dibagi, ada yang belum tentu dapat. Karena Allah tidak beri. Ya, ada orang yang sama-sama belajar,
tapi dia nggak dapat, dibagi tapi bagi dia nggak manfaat, bagi dia tidak mendapatkan sesuatu. Lalu kemudian kata Nabi berikutnya, sekali-kali akan terus ada. Jadi sekali-kali terus ada. Jadi lan itu kalimat, kalau lan artinya suatu perbuatan yang buruk itu sekali-kali tidak terjadi. Nah kalau ini sekali-kali tidak bergerak. Lan tazal, tazal itu artinya bergerak. Sekali-kali tidak bergerak. Kalau tidak bergerak maksudnya tidak berubah. Jadi selalu ada, itu maksudnya. Selalu akan ada di antara umat ini sekelompok mereka yang tetap terus menegakkan agama ini atas perintah Allah. Jadi selalu ada kelompok kebenaran di antara umat ini, ada, kata Nabi. Ya. Orang-orang yang menyelisihi mereka, yang musuhi mereka, itu tidak akan membahayakan mereka sampai terjadinya kiamat. Jadi selalu ada kelompok-kelompok yang menegakkan kebenaran, orang yang berbuat jahat, yang memusuhi mereka, berusaha untuk melemahkan mereka, menjatuhkan mereka, itu nanti akan kalah semuanya. Yang di atas kebenaran inilah selalu menang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, anjuran berilmu sebelum berbicara, sebelum beramal, sebelum beraktivitas. Jadi ilmu dulu sebelum ngomong, sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Kata Nabi, al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tapi nggak ada ilmunya, ya artinya jadi kosong, ngomongnya ngalur ngidul kesana kemari. Yang keempat, pahala menuntut ilmu sama dengan berhaji. Nah, ada satu riwayat yang menjelaskan seperti itu. Jadi orang yang menuntut ilmu sama dengan dia dapat pahala orang yang berangkat haji, walaupun dia belum pergi haji. Tapi bukan berarti kalau dia menuntut ilmu sudah nggak perlu ibadah haji, bukan. Nilainya sama dengan ketika kita sholat syuruk yang nanti kita akan kerjakan ini setelah matahari terbit, kita sholat 2 rakaat, nilainya sama dengan dapat pahala haji dan umroh. Bunyi hadisnya adalah, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Ya. Barang siapa yang segera pergi ke masjid, ya kalau ada azan dia segera datangi masjid, maksudnya ghada itu segera berangkat, ya. Hanya untuk tujuan belajar kebaikan, ya. Tujuannya belajar ngaji, belajar akhlak, belajar fikih, belajar apapun, belajar Al-Quran seperti kita ini, ya, belajar yang lain, atau mengajarkan ilmu. Jadi dia ke masjid, di samping dia sholat, ada tujuan lain adalah dia mau belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji secara sempurna. Haji, ya haji sempurna itu. Karena dalam bahasa Arab itu sebutnya ka ajri hajin. Itu haji, ya. Haji yang sempurna. Kita suka ada istilah yang keliru. Kalau haji itu orangnya, orang itu dapat pahala seperti orang yang berhaji, itu maksudnya haji. Kalau perempuan banyak hajah. Kalau disebutnya haji itu orang yang berhaji. Tapi bukan berarti kita harus disebut itu. Memang kalau dalam kalimat bahasa Arab orang yang pergi haji disebut al-haji, bukan al-hajj. Kalau al-hajj hurufnya pendek, alif lam ha langsung jim, itu artinya haji itu sendiri, kata benda haji, ibadah haji. Nah, yang istilah mabrur itu dari haji ini, ya. Dalam hadis dikatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Jadi hajinya, ibadah haji yang mabrur itu balasannya surga. Jadi kalau haji mabrur, kalau umrah mabrurah. Nah, itu begitu. Bukan haji mabrur dan hajjah mabrurah, bukan sebetulnya. Itu kalimat yang kurang tepat. Karena haji itu bukan haji orangnya.
bukan hajah orangnya yang dimaksud di sini, tapi haji. Ya. Yang ini dari surat Tabrani juga dan Mujam Al-Kabir. Yang kelima, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang meringankan langkahnya, memudahkan dirinya datang ke suatu majelis untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dia sengaja, dia mudahkan, nggak diberat-beratin, dia gampangin, pokoknya berangkat. Ya. Dia ke masjid, atau dia ke majlis taklim, atau dia ke tempat situ belajar ilmu, dia mudahkan dirinya menuju ke situ langkahnya, maka nanti langkahnya menuju surga dengan sebab perbuatannya itu Allah akan mudahkan. Nah, itu begitu. Jadi kita ini kalau melangkah mencari ilmu mudah, maka nanti melangkah menuju surga juga mudah. Walaupun ada siratal mustaqim yang dianggap berat, buat kita lempeng aja, lancar, mudah. Itu begitu. Kemudian yang keenam, menuntut ilmu akan diganjar pahala yang kekal, pahala yang terus menerus. Walaupun sudah wafat, pahala itu masih mengalir. Itu ilmu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa an talatin. Kalau wafat, meninggal dunia anak cucu Adam, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Nah, itulah yang disebut pertama ilmin, yang pertama disebutnya shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf itu maksudnya ya. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Dia ngajarin orang sesuatu tapi bermanfaat. Katakanlah Bapak, kita kalau sakit misalnya kram ya di bagian kaki kanan, segera diluruskan, angkat sedikit, lalu tangan kanan kiri diangkat. Kalau yang kram kaki kanan, kiri yang diangkat tinggi-tinggi. Kalau yang kram kaki kiri, luruskan kaki kiri, tangan kanan diangkat ya, tinggi-tinggi. Ilmu itu diajarin pada orang dan itu manfaat buat orang itu jadi kekal itu. Walaupun itu bukan ilmu agama, tapi ilmu yang beri manfaat. Apalagi ilmu agama, ngasih orang kebaikan, cara berakhlak yang baik, beradab yang baik, cara melakukan nilai-nilai Islam yang baik. Nah, itu pun juga akan dapat amal jariyah. Yang ketiga adalah anak yang soleh, kan begitu. Nah, jadi ilmu di situ disebutkan oleh Nabi. Salah satu amalan yang tidak terputus, jadi amal yang kekal pahalanya. Yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk langit, para malaikat. Innallaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ardin ya, hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan semua penduduk langit, semua penduduk bumi, penduduk langit yang ada, penduduk bumi yang ada, sampai ikan-ikan di laut maupun semut-semut ya, semut-semut yang di dalam lubangnya nggak kelihatan sama kita, di lubang-lubangnya itu ada semut misalnya, ikan yang ada di laut itu semuanya bersolawat memintakan ampunan buat orang yang membimbing orang lain kepada kebaikan. Dia belajar, dia mengarahkan orang kepada kebaikan. Kemudian yang kedelapan, orang yang berilmu tidak dilaknat oleh Allah. Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kata Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia itu sebetulnya jelek, buruk, terlaknat. Dan terlaknat pula isinya. Itu sama dengan wal asr. Innal insana fi khusr, semua terkutuk, semuanya rugi, semuanya menuju kehancuran. Kecuali, ada kecuali, yang hidupnya mengisi dengan zikrullah ya. Dan orang itu senantiasa konsisten terus
berilmu dan belajar mencari ilmu. Ya, orang itu berilmu. Kalau berilmu itu artinya dia sudah tahu, dia ngajarin orang lain bahkan. Yang kedua, orang itu belajar mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu adalah orang-orang yang nanti terselamatkan dari kutukan dunia. Jadi kalau dunia dibilang dunia itu penjara, dunia itu kotor, dunia itu najis dan sebagainya, maksudnya adalah kalau itu kita melihat perbuatan orang-orang kafir yang mencari dunia dengan tidak memandang halal haram, tidak memperhatikan nilai-nilai yang akan menjadi akibat buat mereka nanti di hari kiamat. Yang kesembilan, ilmu dapat menguasai dunia dan akhirat. Kalau kita punya ilmu, bisa menguasai dunia, bisa menguasai akhirat. Kata Nabi, man arodat dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, hendaklah dia punya ilmu tentang bagaimana menguasai dunia ini. Wa man arodat akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin juga selamat nanti di akhirat, dia harus punya ilmunya juga biar dia selamat nanti di akhirat. Wa man aradahuma, siapa yang ingin kedua-duanya selamat dunia selamat akhirat, bisa menguasai dunia juga bisa selamat nanti di akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, dia tetap juga harus belajar, harus menuntut ilmunya. Yang ke-10, orang yang menuntut ilmu tergolong berjuang di jalan Allah. Jadi, orang yang menuntut ilmu dianggap berjihad di jalan Allah. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia tergolong fi sabilillah, berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Kemudian ada petunjuk lagi tentang hal ini dari ulama ini. Ulama-ulama menyepakati begini tentang al-maddah at-tariqah al-mudarris ruhul mudarris. Artinya materi pelajarannya, tariqah cara penyampaiannya atau metodenya, al-mudarris yang menyampaikannya, ruhul mudarris hati yang menyampaikannya. Jadi dikatakan begini, al-maddah muhimmah walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Materi apapun materinya, kajian itu tafsir kah, apakah fikih, itu penting. Tapi jauh lebih penting lagi adalah metodologinya. Untuk apa orang itu belajar? Apakah sekedar untuk tahu atau adalah untuk menjadi pengetahuan buat dirinya yang nanti membuat dia jadi lebih punya wawasan dan punya pengetahuan yang membuat dia lebih tahu mana yang harus dia lakukan dan mana yang dia harus tinggalkan. Nah, itu begitu. Metodologi itu begitu. Bukan sekedar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Nah. At-tariqah muhimmah, metodologi itu penting. Walakin al-mudarris ahammu minat tariqah. Tapi sosok yang menyampaikannya, mudarris itu gurunya, itu lebih penting dari metodenya. Karena metode itu tidak akan berarti apa-apa kalau yang menyampaikan metode itu bukan orang yang berilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberikan apa-apa. Itu begitu. Jadi harus orang itu orang yang mudarris, orang yang sudah belajar, sudah berilmu, dia sudah belajar, dia menyampaikan. Jadi at-tariqah muhimmah walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran itu. Yang terakhir, al-mudarris muhimmun. Guru itu penting. Sosok yang menyampaikan itu penting agar apa yang disampaikan itu adalah betul-betul kebenaran yang baik untuk diamalkan. Walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Guru adalah sesuatu yang penting, tapi jiwa guru jauh lebih penting dari seorang guru itu sendiri. Jadi guru itu penting, tapi kalau dia menyampaikan yang baik, tapi orang lihat dia tidak melakukan yang baik sebagaimana dia sampaikan kepada orang lain itu,
namanya nggak ada jiwanya, nggak dari hatinya, maka ditinggalkan. Itu begitu. Karena jiwa ini penting, menyampaikan dari hati akan sampai kepada hati. Tapi kalau menyampaikan dari mulut hanya sampai kepada telinga. Itu pentingnya ruhul mudarris. Seorang guru itu harus punya keikhlasan, harus punya dirinya itu dalam menyampaikan betul-betul berharap dia menjadi bahagian dari orang yang disebut oleh Allah orang yang berilmu. Allah tinggikan derajatnya melebihi orang-orang yang lain yang tidak berilmu. Itu begitu. Nah ini ditulis oleh orang Gontor ini, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Ketika ditanya apa rahasia agar institusi pendidikan seperti Gontor bisa maju, ya, nah salah satu jawabannya itu dia katanya. Kemudian adab orang yang belajar. Nah, ini juga penting. Kalau guru tadi udah disinggung, gurunya mesti ikhlas. Kalau gurunya tidak ikhlas, ilmu itu nggak sampai. Ya. Adabul alim wal muta'allim. Adab guru dan murid. Ini tulis oleh Imam Nawawi. Saya baca terjemahannya saja. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seorang murid harus mensucikan hatinya. Itu makanya dalam Al-Quran, huwaladzi ba'atha walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi diutus itu di tengah kalangan umatnya, pertama tugasnya adalah wa yuzakkihim, yaslu alaihim ayati, membacakan ayat Quran ini, bacain untuk dia tahu dulu. Wa yuzakkihim, membersihkan hatinya. Baru wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu kepada orang itu. Jadi hatinya orang yang belajar mesti bersih juga. Karena kalau tidak bersih nanti bahaya. Itu seperti ada seorang thalabul ilm, ini kisah nyata diceritakan terjadi di Yaman. Ada seorang murid belajar dari seorang guru di Yaman. Itu diceritakan dia belajar ini paling istimewa, pintar dia. Tapi kepintarannya pokoknya hafalannya bagus, ilmunya bagus, sampai dia bisa menyaingi gurunya. Malah akhirnya kena godaan setan, dia itu menganggap dirinya lebih pintar dari gurunya. Singkat cerita, karena kesombongannya dengan ilmu yang dia pelajari, padahal dia belajar dari gurunya dari kecil. 16 tahun dia belajar dari guru itu. Kemudian terus sampai akhirnya dia dengan ilmunya bersikap sombong, kemana-mana sudah biasa berdakwah, jadi orang yang terkenal. Satu saat dia meninggalkan majelis ilmu itu tanpa izin gurunya. Udah ngapain izin? Udah dia pergi aja begitu. Karena tidak izin, gurunya nanya pada murid-murid yang lain, kemana si fulan? Dia pergi. Apakah dia izin kepada saya melalui kalian? Nyampein, walaupun nggak ketemu itu, nyampein, tolong izin saya tidak hadir. Enggak, katanya, tidak ada amanah itu. Oh begitu. Kalau gitu mari kita doakan agar ilmunya tetap ada di sini. Dimanapun dia berada, yang ada hanya dirinya. Ilmunya di sini, ilmunya tetap ada di majelis itu, di Yaman itu. Dia kemana-mana bukan hanya dirinya. Betul saja, suatu saat udah dalam sebuah acara yang luar biasa disiapkan, dia akan berbicara. Bahasa sekarang akan ceramah gitulah, akan ngaji. Dia tidak bisa bicara. Ketika akan bicara, bismillah, setelah itu nggak ada yang bicara. Sampai dia duduk 5 menit berkeringat, kok nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya ada seorang tua yang bijak menanyakan, apakah engkau belajar dari seorang guru? Iya. Siapa gurumu ini? Karena nggak bisa ngomong, akhirnya dia ditanya lagi. Pulanglah dulu,
barangkali engkau ada kesalahan dengan gurumu, minta maaf kepada dia. Nah, ini dinasihati begitu. Dia tidak terima. Sampai akhirnya karena dia nggak terima, dia merasa ngapain minta maaf sama dia, saya udah pintar dari dia, udah merasa begitu. Akhirnya singkat cerita orang ini terus tidak bisa lagi menyampaikan ilmunya. Al-Quran yang tadinya dia hafal lupa semua, yang tadinya dia hafal hadis lupa semua, dia tak paham apa-apa lupa semua. Sampai akhirnya kisahnya itu menceritakan orang ini menjadi pedagang biasa di pasar, jadi kayak kuli saja kehidupannya. Dunianya pun gak punya apa-apa gara-gara dia merasa sombong dengan ilmunya. Itu makanya pertama kesiapan hati. Jadi belajar ini bukan pengen pinter, pengen bisa ceramah, pengen bisa, kalau bisa ceramah tadi undang sama orang khutbah Jumat dapat amplop, ngajar dapat amplop. Kalau udah niatnya begitu, itu nggak betul, mesti diluruskan. Niatnya belajar supaya saya berilmu, ilmu saya akan gunakan buat diri saya, dan saya akan ngajarin orang lain, keluarga saya atau siapapun, supaya bisa menjalankan agama Islam ini dengan lebih baik. Itu niatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, rasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Kita nggak boleh merasa sombong dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi sombong dengan ilmu itu maksudnya dia udah merasa buku itu udah selesai saya baca, udah balik semuanya, saya cuma ngeliat aja udah tahu isinya. Nah, itu menyombongkan diri dengan ilmu. Jadi dia dengan, apalagi dengan orang lain, dengan ilmunya sendiri juga tidak boleh. Yang ketiga ini ihtiram, ya, wal ikram, menghormati dan memuliakan guru siapapun dia, walaupun cuma ngajarin alif bata. Di masjid nih kita belajar alif bata dari dia, orang itu hormati orang itu. Jadi apapun yang kita pelajari orang itu kita hormati. Penghormatan yang biasa, bukan penghormatan yang dia jadi kayak penghulu, jadi kayak apa, sosok yang suci, yang tidak ada salahnya juga keliru. Jangan berlebihan. Hormati, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai harus, ya maaf istilahnya kalau orang sekarang tuh cium tangannya bolak-balik semuanya begitu. Cium lagi, mungkin cium juga kakinya sekalian gitu. Cium semua. Itu enggak. Karena orang yang berilmu dengan orang yang sedang belajar sebetulnya itu adalah orang yang menyampaikan itu baca duluan. Dia tahu duluan. Kalau suatu saat kita, karena usia kita masih muda, lebih energik, kita belajar lagi, kita baca lagi, akhirnya ilmu kita lebih dari dia, itu bisa terjadi dia nanti ngajarin gurunya. Tapi tidak boleh dengan sikap sombong, tetap dengan rendah hati di hadapan gurunya. Gurunya bertanya, baru dia kasih jawaban yang dia ketahui, ya, dari yang lebih dia ketahui. Jadi yang ketiga menghormati dan memuliakan guru, dan yang keempat mencari keridhaan seorang guru. Jadi kalau dia ingin mengamalkan ilmu itu minta ridhonya. Kalau saya bisa mengamalkan ilmu ini sampai akhirnya ya mungkin orang mempercayakan saya buat baca doa, baca zikir di majlis taklim, di ini sekali-sekali saya disuruh ceramah misalnya, kita jadi bisa minta ridho gurunya. Kalau besok-besok ada yang kasih amplop saya nggak harap, saya boleh nerima misalnya, boleh aja itu. Tapi bukan itu tujuannya, ya bukan itu tujuannya. Karena kalau orang mengajar, belajar itu masih boleh untuk menerima selama bukan apa namanya, dia katakanlah mentarif atau menuntut, kecuali orang lain yang menentukan. Kayak guru kita di sekolah ngajar, guru atau kepala sekolah menentukan gajinya sekian, ini gajinya sekian. Nah itu tidak apa-apa, kan sudah ditentukan. Yang kelima, mendengarkan penjelasan guru. Ini adab orang kalau belajar. Jadi disuruhnya tuh kalau lagi belajar dengerin gitu. Malah kalau khutbah Jumat itu sunnahnya ini Bapak supaya paham, itu pandangan mata kita melihat ke arah khatib kalau khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat jangan begini, kalau gini tidur jadinya. Kalau khutbah Jumat duduk begini tidur.
khutbah Jumat juga nggak boleh nyender, tidur itu. Ya, khutbah Jumat disuruhnya melihat kepada khatib, khatibnya dilihat, itu sunnahnya begitu. At-tawajjuh ilal khatib, mengarahkan pandangan kepada khatib di khutbah Jumat. Ya. Kemudian yang keenam, al-hammasah fi talabil ilm, semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu semangat gitu, artinya dia pengen tahu, pengen belajar, ada rasa itu, pengen lagi, kayak orang haus pengen minum, lapar pengen makan. Ya, itu artinya ada semangat. Yang ketujuh, bersikap santun, sabar, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi dia harus, ini yang belajar ini sikapnya santun, ya, sopan, kemudian punya kesabaran, jangan cepet-cepet pengen tahu, pengen hafal. Nabi aja dilarang itu oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan buru-buru gerakin lidahmu untuk baca sebelum malaikat Jibril selesai. Jadi dulu Nabi itu hafal Quran, malaikat Jibril nyampein langsung dia berusaha hafal, langsung tunggu sampai selesai, ditegur. Selesai malaikat Jibril baca, berhenti, kamu baru baca. Itu sampai seperti itu sekedar bentuk contohnya. Jadi maksudnya jangan pengen cepet-cepet bisa, itu begitu. Udah kayak kita sekolah aja, belajar, ini lama-lama juga bisa dengan sendirinya. Kemudian yang kedelapan, segera menulis dan mencatat jika mendapati hal yang baru. Ya, ada hal yang baru, supaya dia ingat terus, dia tulis atau dia catat. Ya, entah catatnya di HP kalau kita sekarang, atau di buku, atau di apa, atau catat dulu di sini, ingat-ingat, nanti pulang baru ditulis. Itu juga bisa. Imam Nawawi berkata, tolong 8 hal ini kalian ingat-ingat dengan baik, catat dan praktekkan dalam keseharian. Karena jika seorang guru ridho dan merasa dimuliakan, maka kita juga akan dimuliakan oleh banyak manusia. Kata Imam Nawawi gitu. Ini kalau orang berilmu, ini adabnya. Kalau kita minta ridhonya guru, kemudian kita pun akan banyak dihormati, diridhoi oleh orang yang lain juga. Itu begitu. Saya kira ini barangkali penjelasan yang pokok-pokok ya tentang masalah ilmu ini. Ya, yang terpenting adalah ilmu itu qablal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum beramal dan berucap. Karena orang yang kosong tidak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa, kan gitu. Kita mau sedekah, punya dulu uangnya baru kita bersedekah. Saya kira itu, biar ada kesempatan mungkin yang bertanya, mau dialog.